Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat-surat tak tersampaikan adalah satu kisah klasik yang sering kita jumpai di kehidupan asmara kaum pria. Banyak hal yang menjadi penyebabnya, trauma keluarga, rendah diri, hingga hal lain yang akhirnya membuat rasa menjadi rahasia selamanya. Seperti kisah Robi dalam surat-surat tak tersampaikan berikut ini. Bulan dan bintang gemerlap malam itu. Angin tiada berhembus dan tak ada suara-suara hewan bersahutan seperti biasanya. Semesta begitu indah dan senyap. Namun sayang, satu sudut ruangan di hati Robi tampak gelap dan lembab. Ada banyak keraguan untuk segera menyampaikan apa yang ada di dalamnya. Entahlah, karena kelihatannya tak ada satupun jalan terbuka lebar untuk berlari mengarah ke tempat yang begitu diinginkan dan dirindukan. Aku ingin papa berhenti mengenalkan aku terus dengan siswa-siswanya. Bosan, Mas. Agaknya papa banyak ragu dengan pilihanku sendiri, kata Ines suatu ketika tentang kebiasaan papanya mencarikan jodoh untuknya. Loh, jangan berprasangka. Setiap orang tua pasti menginginkan kebaikan untuk anaknya. Begitu Robi menyahuti seolah bijak. Ih, gak boleh gitu, gak boleh ada pemaksaan. Ines merengutkan wajahnya yang makin disukai Robi. Diam-diam ternyata Robi sudah hampir 2 tahun menaruh hati pada Ines. Pembicaraan mereka berdua selama ini sepertinya adalah jalan yang sangat terbuka lebar untuk Robi bisa masuk menyelami lebih dalam lagi ke sudut hati Ines. Selain beberapa peristiwa yang seolah mendorongnya agar bersegera untuk selalu berada di sisi Ines, juga banyak hal lain yang mengisyaratkan Robi bisa meluluhkan hati Ines. Namun keraguan dan kekhawatiran yang berlebihan untuk menyatakan isi hatinya benar-benar mengalahkannya. Sepertinya cukup seperti ini saja bagi Robi sudah melegakan. Dengan memandangnya, melihatnya tersenyum dan tertawa adalah kebahagiaan. Memilikinya, entahlah. Berat rasanya jika ingin memaksakan untuk menjadi sangat percaya diri, Man, kata Robi pada Iman sahabatnya. Curhat sesaat itu hanya Iman timpali dengan ejekan dan candaan seorang jomblo kepada jomblo lainnya. Memotivasi untuk bersemangat tapi tak ada contoh dan solusi yang mengiringi. Terus mau diapakan? Diam saja, melihat saja. Ines sudah kasih isyarat begitu kok kamu gak peka sih, Rob. Dia sudah terbuka bercerita, mau diajak bicara, mau diajak jalan, apalagi? Iman mulai kesal memperhatikan lambatnya Robi bergerak. Dalam urusan asmara, belum pernah ada yang berhasil karena ragu, takut ini, takut itu. Siapa cepat dia yang dapat, siapa yang telat, biar sedikit saja pasti akan menyesal selamanya. Lagi, Iman berujar seperti seorang yang berpengalaman. Robi hanya terdiam, menunduk berulang seperti ada yang berat dipikirkannya. Menghela nafas berkali-kali seperti ada beban sedang dipikulnya. Pertanyaan-pertanyaan Iman bisa saja dijawabnya dengan mudah. Perkataan-perkataan Iman memang sudah tercatat di bagian kanan otaknya yang cerdas. Akan tetapi Iman tak tahu bahwa begitu banyak pengalaman yang pernah Robi rasakan dari kehidupan ke orang tuanya. Betapa beratnya berjuang mempertahankan cinta dan kasih sayang ketika ibunya adalah seorang anak pejabat ningrat yang kaya raya, sementara ayahnya hanya anak seorang petani penggarap yang sederhana. Gelombang besar yang pernah menghantam ayah dan ibu Robi justru datang dari keluarga ibunya yang sangat menentang hubungan mereka. Beruntung ayah Robi memiliki kesabaran yang tak terbatas dan cinta kasih di antara keduanya yang sangat menguatkan. Pernah ibunya bercerita
Bagaimana ayah Robi sewaktu kuliah dulu sempat mendekam di sel tahanan karena dianggap menyembunyikan keberadaan ibu yang kabur karena dimarahi bapaknya, kakek Robi, yang mengancam akan menghentikan kuliah ibu jika masih berhubungan dengan ayah. Belum lagi cara-cara kakek yang kasar mengusir ayah ketika mengunjungi ibu, atau todongan senjata api di kepala ayah oleh kakak ipar ibu yang seorang anggota kepolisian melarang ayah Robi untuk mendatangi ibu. Robi selalu berpikir, bagaimana mungkin ini akan terulang dalam kehidupannya ketika Ines adalah anak tunggal dari seorang petinggi di akademi pemerintahan terbesar di negeri ini. Sedang ia hanyalah seorang biasa, anak pegawai rendah di sebuah kantor swasta. Robi merasa tak mampu menandingi kesabaran ayahnya. Besar cinta dan kasih sayang ayah pada ibunya, tak sanggup. Dan apa yang kemudian akan terjadi jika Ines menolak keinginan Robi untuk menjadi kekasihnya? Robi tak akan siap. Coba ku tebak, Ines pasti pernah menanyakan padamu kenapa kamu begitu baik dan perhatian padanya. Iya kan? Iman bertanya. Wajahnya serius menatap Robi. Iya, pernah. Lalu kau jawab apa? Pasti kau memuji ayahnya kan? Mengalihkan pembicaraan. Iman semakin tajam menatap Robi dengan pertanyaan yang menyudutkan. Kok kamu tahu, Man? Kita sudah hampir 4 tahun berteman. Aku tahu gayamu, Robi Akbar. 2 tahun kalian bertemu. Dia peka. Dia sudah tahu perilakumu. Dia menunggu, Mas bro. Iman tampak gemas. Kedua tangannya mengepal di depan dada. Lagi-lagi Robi menunduk layu. Ia memandang Iman yang sudah berbuah seperti seorang provokator bayaran di hadapannya. Seperti singa yang hendak menerkam mangsanya. Ia sungguh tak menyangka bahwa kebaikan dalam batinnya tak berharga di mata Iman. Dan apa yang dipendamnya menurut Iman adalah satu kesia-siaan. Robi kemudian bungkam. Ia tak ingin melanjutkan percakapan dan tak akan mengatakan pada Iman kalau sudah lebih dari 10 surat ditulisnya untuk Ines. Surat yang berisikan curahan isi hatinya. Pernyataan cintanya yang dalam dan tulus. Semua tersimpan rapi tak terkirim. Anak penurut ini menjalankan pesan ayahnya. Jika tak sanggup berkata, maka tulislah dengan pena sebagai bukti kesungguhan. Menulis sudah dilakukannya, tapi mengirimkannya ternyata perlu kesungguhan yang belum hadir hingga saat ini, besok atau bahkan kemudian hari. Bulan dan bintang gemerlap malam itu. Angin tiada berhembus dan tak ada suara-suara hewan bersahutan seperti biasanya. Semesta begitu indah dan senyap, namun sayang, satu sudut ruangan di hati Robi tampak gelap dan lembab. Surat-surat itu masih tetap disimpannya entah sampai kapan. Surat-surat untuk gadis manis pujaan, surat-surat tak tersampaikan.